Sebuah kesepakatan damai Gaza yang bersejarah atau hanya ilusi lain? Trump mengumumkan bahwa Hamas telah setuju untuk melucuti senjata sepenuhnya. Tapi apa yang dikatakan Hamas? Dan krisis migran Eropa semakin parah saat 50.000 migran membanjiri kota Ceuta di Spanyol. Kami akan membahas semuanya di Kuat. Selamat datang kembali semuanya di Kuat. Dan ya, aku sudah kembali ke negara ini. Terima kasih kepada rekan-rekan pembawa acara luar biasa yang telah melanjutkan acara selama sebulan aku tidak di sini. Kami senang bisa kembali bersama kalian lagi. Sekarang, Gedung Putih mengumumkan sebuah kesepakatan bersejarah. Inilah yang mereka katakan. Hari ini, Dewan Perdamaian mencapai kesepakatan bersejarah untuk perlucutan senjata total Hamas dan semua kelompok bersenjata lainnya di Gaza. Ini adalah langkah monumental menuju perdamaian dan keamanan yang abadi. Tapi apa yang dikatakan Hamas? Saksikan ini. Kami berbicara tentang menyimpan senjata berat di bawah tanggung jawab Komite Nasional. Titik. Dan itu saja. Kami tidak membicarakan istilah lain, bukan tentang perlucutan senjata atau hal lainnya. Masalah pembebasan tanah dari pendudukan dan masalah membangun Persatuan Nasional Palestina. Ini adalah hal-hal yang akan kami kerjakan dan terus kami upayakan. Baik, itu tadi Ghazi Hamad. Dan apakah Amerika sedang dipermainkan lagi? Baiklah teman-teman, sebelum kita mulai membicarakannya, mari kita lihat dulu apa kesepakatannya. Jadi inilah kesepakatannya, oke? Senjata berat harus disingkirkan. Dengan kata lain, roket. Oke, soal roket kita cukup aman. Toh hampir tidak ada yang tersisa. Dan juga Iran tidak bisa mempersenjatai mereka lagi saat ini. Tapi mereka boleh tetap menyimpan senjata pertahanan, termasuk Kalashnikov dan RPG. Jadi sebenarnya apa yang dimaksud ketika mereka bilang ini adalah perlucutan senjata? Apakah ini hanya semacam kesepakatan kosmetik lagi, di mana ya kalian harus menyerahkan senjata sebelum kami benar-benar melakukan sesuatu, tapi sebenarnya kami tidak melakukan apa-apa. Dan mereka diberikan amnesti untuk tetap tinggal di wilayah itu. Jadi pada dasarnya, para teroris tetap tinggal di wilayah itu dengan senjata pertahanan. Sebenarnya apa yang sedang kita lakukan? Dan ini terdengar sangat mirip dengan hal-hal lain yang sedang kita alami. Emily, aku ingin bertanya padamu, apa arti kesepakatan ini jika memang ini sebuah kesepakatan bagimu? Sama sekali tidak berarti apa-apa. Menurutku, ini pola yang sama yang sudah kita lihat selama bertahun-tahun ketika berbicara tentang jalur Gaza. Aku tidak berpikir ini bisa ditegakkan. Dan aku juga tidak berpikir itulah sebabnya kita bahkan tidak melihat respons awal dari pihak Israel sampai mungkin bahkan 48 jam setelah Gedung Putih mengumumkan hal ini. Karena kita tahu mereka tidak akan melakukan itu. Kita tahu mereka tidak akan melucuti senjata. Jadi seluruh upaya ini hanyalah omong kosong. Dan sayangnya inilah yang sering kita lihat dilakukan oleh Presiden Trump ketika sepertinya dia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Maksudku, Hamas sejak hari pertama ketika dia mengajukan rencana 20 poin, mereka menolak lucutan senjata. Mereka menolak pembubaran. Dan kita masih berada di tempat yang persis sama seperti saat rencana itu diajukan. Jadi sebenarnya tidak ada yang benar-benar berubah di sini. Maaf, tapi memberi mereka amnesti dan mereka hanya menyerahkan ya senjata berat, tapi mereka bahkan tidak mengeluarkannya dari Gaza. Senjata itu akan dikendalikan oleh semacam otoritas teknokrat Palestina yang baru di dalam jalur Gaza. Kita benar-benar sudah melakukan hal yang persis sama sebelumnya. Menurutmu UNIFIL itu apa? Pasukan penjaga perdamaian internasional. Kita sudah pernah melakukan ini sebelumnya. Kenapa kita melakukannya lagi? Melakukan hal yang sama berulang-ulang dan berharap hasil yang berbeda? Ya, benar sekali. Seperti yang sudah kukatakan, ini hanya kosmetik. Tapi lihat, di sisi lain, ingat, di waktu yang sama tahun lalu, di mana kita berada waktu itu? Para sandera masih berada di Gaza. Dan Trump mengumumkan bahwa dia akan membawa mereka pulang. Dia seolah-olah mewujudkannya. Dan mereka pulang melalui aktor-aktor negara bermasalah yang sama seperti Qatar dan Turki. Dan kamu tahu semua yang lain dan Mesir. Jadi kamu punya para aktor negara ini yang mendukung apa yang disebut Hamas. Dan kita tahu ini adalah sandiwara. Kita tahu itu. Tapi di sisi lain, begitulah cara kita membawa para sandera pulang. Tidak, Sosyana? Jadi sebenarnya kamu mengangkat poin yang menarik kan? Jadi Emily bilang, kita baru saja melakukan ini. Apa bedanya? Ya, dia benar. Ya, apa yang kamu katakan itu benar. Hamas tidak akan berubah. Tapi orang-orang yang mempersenjatai Hamas dan orang-orang yang mendanai Hamas, jika kita memutus jalur mereka, maka Hamas tidak punya apa-apa. Jadi mungkin itulah hal yang bisa berubah kan? Itu mungkin variabel yang sebenarnya bisa kamu ubah, yang akan membuat hasilnya berbeda dari hal yang sama. Ya, bisa saja kan? Seperti kalau kamu melihat papan catur, bukan pemain caturnya ya. Kalau kamu melihat papan catur, kamu tahu, kamu tidak hanya punya bidak-bidak yang maju ke depan. Kamu harus memikirkan siapa yang ada di belakang dan siapa yang mendukung mereka.
Dan pada akhirnya, pion hanyalah pion jika tidak didukung oleh bidak-bidak lain dan apa yang bisa mereka lakukan. Jadi, jika seseorang memainkan permainan yang lebih besar dan memikirkan siapa yang bisa mempersenjatai Hamas, siapa yang bisa membantu mereka dan mengeluarkan mereka dari permainan, maka hasilnya mungkin akan berbeda. Tepat Saya sekali. rasa masalahnya. Lanjutkan, Emily. Saya hanya ingin mengatakan, saya rasa masalahnya di sini. Saya setuju denganmu, Shoshana. Saya sangat setuju denganmu. Namun, kita juga tidak sedang berurusan dengan orang di balik Hamas. Dan itu adalah Republik Islam Iran. Sekarang, saya tahu kita juga agak bolak-balik soal itu. Tapi ini hal yang sama. Maksud saya, setidaknya untuk saat ini, dari apa yang kita ketahui sekarang, Presiden Trump tidak mengambil langkah untuk meminta pertanggungjawaban mereka. Dan komunitas internasional juga tidak. Jadi kita tidak bisa mengharapkan ada perubahan apapun dengan Houthi, dengan Hamas, dengan Jihad Islam, dengan Hizbullah, dengan IRGC, sampai kita benar-benar siap untuk menghadapi itu secara langsung. Kita tidak bisa mau dua-duanya. Kita harus menghadapi salah satunya secara langsung pada suatu saat. Tepat sekali. Dan bahkan jika mereka sudah dilemahkan, dan bahkan jika mereka terlalu sibuk berperang sendiri saat ini untuk mempersenjatai Hamas. Masalah saya adalah siapa mereka ini? Siapa negara-negara ini? Kita punya Turki. Kita semua tahu bahwa mereka sekarang telah menjadi perpanjangan tangan Ikhwanul Muslimin di NATO. Ambisi mereka adalah mengembalikan kekaisaran Ottoman. Qatar, kita semua tahu bahwa mereka adalah sumber pendanaan racun itu. Mesir, mereka punya masalah sendiri. Mereka telah membangun 6 tembok untuk memisahkan diri dari Hamas dan jalur Gaza. Jika mereka adalah pihak yang menekan Hamas, oke, kita berhasil membawa para sandera pulang. Itu luar biasa. Benar, tapi orang-orang ini sama sekali tidak terlalu tertarik memastikan bahwa Ikhwanul Muslimin musnah di jalur Gaza, kan? Tapi kemudian ketika kita mengatakan itu, mungkin seperti yang kamu katakan tentang papan catur, jika kita melihat ini sebagai sistem yang bertiang, terutama sekarang dengan apa yang terjadi di Iran dan apa yang perlu ditangani terkait IRGC? Hamas seolah-olah menjadi kejahatan yang lebih kecil di antara kumpulan kejahatan yang lebih besar. Karena sekarang kamu harus berurusan langsung dengan rajanya, dan semuanya berada di bawah itu. Jadi menurutku mungkin jika ternyata ini seperti masalah sipil, di mana orang-orang yang sebenarnya tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi telah dimanipulasi. Jika kamu benar-benar menghadapinya secara langsung dengan menyerang sumber utamanya dan merusaknya dari atas sehingga semuanya terlihat, mungkin itu bisa menjadi sebuah taktik. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Tapi aku berharap jika aku melihatnya dari sudut pandang itu, ada begitu banyak kejahatan yang mengelilingi kita. Tapi juga menurutku saat ini di tingkat internasional, ada satu kejahatan yang menyokong setiap bagiannya. Jadi maksudku kita tahu itu adalah biang keladinya. Dan kita tahu bahwa Hamas pasti sudah dilemahkan. Dan menurutku begini, akan ada musim dingin lagi. Aku merasa seperti di Game of Thrones. Musim dingin akan datang. Musim dingin akan datang. Game of Thrones. Kita seperti Game of Thrones tanpa naga. Dan kita punya beberapa orang yang sebenarnya bisa menangani naga dengan baik. Tapi kita ada di Game of Thrones. Dan mereka tidak bisa membiarkan 1 juta orang tinggal di tenda selama musim dingin lagi. Begitulah cara saya melihatnya. Dan mereka ingin mendatangkan uang untuk rekonstruksi. Tapi mereka tidak bisa menyerahkan rekonstruksi kepada Hamas. Jadi mereka harus sekedar berpura-pura bahwa Hamas sudah tidak berkuasa lagi. Begitulah cara saya melihatnya. Saya melihat inilah masalahnya. Kita perlu memasukkan uang ke sana. Kita tidak bisa membiarkan orang-orang tinggal di tenda. Maaf jika saya terkesan meremehkan, dan saya tidak bermaksud mengatakan ini dengan cara yang merendahkan terhadap masyarakat Gaza. Tapi kenapa kita harus peduli dengan masyarakat Gaza? Meskipun ada 1 juta dari mereka yang tinggal di tenda-tenda saat musim dingin. Ketika ada 92 juta orang yang hidup di bawah kediktatoran teroris Islamis. Yang omong-omong tidak punya listrik, tidak punya air, tidak punya hal-hal dasar yang mereka butuhkan untuk hidup di dalam Iran. Semua itu karena rezim di negara yang sebenarnya kaya sumber daya. Kenapa mereka tidak dianggap penting? Tapi 1 juta orang di Gaza tiba-tiba jadi sangat penting. Tentu saja Kemunafikan mereka dalam isu penting. ini benar-benar gila. Bagi saya. Tentu saja mereka penting. Yang benar-benar luar biasa bagi saya adalah ketika Amerika dalam 2 minggu terakhir menyerang Iran. Tapi Israel tidak terlibat. Saya janji. Saya sedang bepergian kemana-mana. Hampir tidak menjadi berita internasional ketika Israel tidak terlibat. Saya tahu kita sering bilang tidak ada Yahudi, tidak ada berita. Tapi bagi saya itu benar-benar sangat jelas. Saya sedang berada di Amerika dan saya juga di Eropa. Oke? Dan saya terus menonton, maksud saya media arus utama. Di Inggris itu hampir tidak diberitakan di media Inggris. Di Amerika itu hanya menjadi berita ketiga. Itu benar-benar begitu. Dan jadi, Emily, bagaimana kamu bisa berpikir bahwa 92 juta orang yang saat ini tidak diserang oleh Israel akan mendapatkan perhatian untuk 1 juta orang yang berada di perbatasan dengan Israel?
Distopia yang kita jalani saat ini. Dan inilah mengapa hal ini mencerminkan persis apa yang terjadi di Republik Islam Iran. Jadi di akhir pekan kan, kita semua sudah bersiap. Semua sudah bersiap. Siap bertindak. Siap bertindak, siap tempur. Menurut Presiden Trump. Dengar para tentara dipanggil untuk tugas cadangan di negara ini. Semua orang dalam keadaan tegang. Mereka membuka semua tempat perlindungan warga. Putri saya harus pergi mengunjungi temannya di Batchevish Batchworth. Suami saya menaruh matras yoga di mobil kalau dia harus berhenti di tengah jalan dan berbaring di lantai. Begitulah cara kami hidup, teman-teman. Saya diminta oleh Arab Saudi, oleh Uni Emirat Arab, dan oleh Qatar. dan oleh Iran. Kami semua sudah siap bergerak. Ini tentang saat ini, sekarang juga. Dan itu akan menjadi serangan besar-besaran. Kita semua sudah siap bergerak. Tapi ketika sekutu meminta untuk membatalkannya, kamu harus bilang ya, mari kita lihat. Dan alasan mereka meminta itu karena mereka pikir ada kesepakatan. Mereka juga diminta oleh Iran dengan sangat tegas sebenarnya. Mereka bilang, kami ingin membuat kesepakatan. Sekarang kamu tahu, aku tidak tahu apa yang mereka katakan karena seringkali mereka bilang begitu padaku, lalu mereka lanjut dan bilang, kami tidak tahu apa yang dia bicarakan. Dan kemudian kita bangun di pagi hari, tidak ada apa-apa. Kenapa? Karena ternyata kita kembali ke negosiasi yang baik dengan rezim yang tidak bisa berubah, tidak mau berubah. Mereka itu seperti kalajengking. Sekarang, saya rasa tak ada seorang pun dalam permainan ini yang bodoh. Saya pikir ada permainan yang sedang berlangsung. Dan permainannya adalah ini. Trump harus menunda ini sampai setelah pemilu paruh waktu. Karena perang baginya tidak baik untuk pemilu. Dan Bibi butuh perang untuk pemilu. Karena menurut saya posisinya sedang tidak terlalu bagus sekarang. Tidak ada hasil yang jelas, tidak ada hasil nyata juga. Jadi menurut saya itulah ketegangan yang sedang terjadi. Dan Trump tentu saja adalah pihak yang paling berkuasa. Dia akan menang. Dan tentu saja Republik Islam kapanpun mereka bisa bermain. Itulah strategi mereka selama 47 tahun. Jadi sekali lagi, kita punya kesepakatan yang sebenarnya bukan kesepakatan. Kita punya negosiasi yang sebenarnya bukan negosiasi. Dan bagaimana ini akan berakhir? Atau apakah kita semua hanya sedang mengulur waktu? Emily, kamu berhubungan langsung dengan orang-orang Iran di lapangan. Sebenarnya Emily, kamu sekarang masuk dalam daftar target IRGC sebagai seseorang yang jika orang Iran berhubungan denganmu, mereka bisa dipenjara selama 5 tahun. Jadi selamat Emily, kamu sekarang menjadi seseorang yang jadi perhatian khusus IRGC. Apa yang orang-orang Iran di Iran katakan kepadamu tentang situasi mereka saat ini? Ya, situasinya benar-benar sangat buruk. Maksudku, masalah paling mendesak yang mereka hadapi adalah mereka tidak memiliki sumber daya dasar. Orang-orang tidak mampu membeli makanan. Orang-orang tidak memiliki listrik sepanjang hari. Maksudku, ini benar-benar seperti negara dunia ketiga. Dan aku ingin mengingatkan orang-orang, bagi mereka yang sebenarnya tidak tahu, Iran itu tidak seperti Afghanistan atau beberapa tempat terpencil lainnya. Iran adalah negara yang sangat maju dan penduduknya sangat terdidik. Negara itu tidak tertinggal, oke? Terlepas dari pemerintahannya, negara itu sama sekali tidak tertinggal. Iran sangat-sangat maju. Jadi, berada dalam situasi di mana tiba-tiba kamu tidak punya listrik atau air, itu benar-benar gila, hampir tidak bisa dibayangkan. Sebanding, maaf, dengan, aku tidak tahu, Prancis atau negara seperti itu. Maksudku, hal seperti itu tidak terjadi di sana. Tidak ada alasan untuk itu terjadi. Jadi itu masalah nomor 1. Tapi masalahnya adalah mereka benar-benar kehilangan harapan karena Trump, karena cara dia menanganinya. Dan aku setuju denganmu bahwa secara politik ada faktor-faktor tertentu yang harus dia pertimbangkan. Jelas, dia harus mencari cara untuk melewati pemilu paruh waktu. Tidak ada solusi mudah untuk itu. Tapi akibat dari itu adalah situasi untuk rakyat Iran jadi semakin buruk. Dan baru pagi ini dan kemarin. Kemarin mereka mengeksekusi seorang yang berusia 19 tahun. Hari ini mereka mengeksekusi 2 warga lagi. Dan di kedua kasus itu, mereka semua adalah orang-orang yang melakukan protes pada bulan Januari. Dan hari ini, 2 orang yang dieksekusi itu dituduh menjadi mata-mata untuk Israel, yang tentu saja tidak benar. Maksudku, ini benar-benar sangat keterlaluan apa yang terjadi dan sangat mengecewakan bahwa komunitas internasional tidak menganggap ini serius. Karena menurutku jika kita punya sikap yang lebih bersatu dan aku bahkan tidak bicara soal militer, kita mungkin bisa melihat kenyataan yang berbeda atau setidaknya tekanan yang jauh lebih besar pada beberapa isu hak asasi manusia ini. Kita tahu bahwa ketika ada banyak pembicaraan dan tekanan dari komunitas internasional terhadap Republik Islam, setiap kali ada eksekusi yang akan dilakukan dan saat ini ada puluhan eksekusi yang akan dilakukan. Mereka diketahui pernah mundur atau kadang-kadang
kadang-kadang menunda beberapa eksekusi tersebut. Dan itu tidak terjadi sekarang. Jadi itulah kekhawatiran utama mereka. Mereka sedang mencoba mencari cara untuk kembali ke jalanan. Tapi kekhawatiran utama adalah keselamatan fisik dan kesejahteraan mereka sendiri. Baik itu untuk memenuhi kebutuhan makan atau pergi berunjuk rasa tanpa harus ditembak oleh pasukan keamanan mereka sendiri. Dan sama sekali tidak ada dari eksekusi-eksekusi ini yang pernah dilaporkan. Ada anak-anak berusia 19 tahun, gadis-gadis cantik berusia 18 tahun. Apa yang mereka lakukan? Satu, melepas hijabnya. Yang lain, bernyanyi di depan umum. Orang lainnya dijerat dengan tuduhan palsu sebagai mata-mata. Dan itu tidak pernah menjadi berita. Tidak. Dan ironisnya adalah, kamu tahu, bicara tentang anak-anak usia 18-19 tahun di seluruh dunia. Seperti mereka adalah para influencer. Mereka adalah orang-orang yang menarik jutaan orang. Kenapa mereka tidak bersuara untuk orang-orang yang bisa saja bernasib sama seperti mereka kalau mereka lahir di Iran? Seperti itu sangat menyedihkan bagiku. Kamu tahu, dan aku sebenarnya jarang sekali melihat Miss Rachel. Tapi aku melihatnya di Threads minggu ini. Dan dia berkata, apakah Israel punya masalah PR, semua huruf besar? Tidak. Israel punya masalah genosida. Dan aku berpikir mereka benar-benar gila. Seperti mereka terobsesi. Dan platform yang mereka miliki sebenarnya bisa digunakan untuk orang-orang ini. Benar-benar bisa. Tapi mereka tidak melakukannya. Dan mereka tidak peduli. Masalahnya adalah itu tidak akan terjadi karena tidak menarik perhatian. Ini bukan tentang mengatakan kebenaran. Ini tentang popularitas dan menghasilkan uang. Ini tentang penipuan. Dan ketika media sosial mulai mengambil sikap edukatif atau politik, terutama aku melihat ini terjadi pada tahun 2020, khususnya di TikTok saat TikTok mulai booming. Semua orang begitu sibuk terkurung di dalam rumah, minum anggur jam 7 pagi, tidak tahu apakah ini akhir dunia. Lalu, dari sekedar menari, mulai menyebarkan propaganda dengan cara yang sangat menyeramkan. Dan ketika kamu punya orang-orang yang tidak punya hal lain untuk dilakukan, dan mereka terkurung, lalu kamu terus memainkan hal yang sama berulang-ulang, dan kemudian mereka mulai membicarakannya, mereka sebenarnya sedang melakukan pekerjaan itu untuk mereka. Itu memang rencananya sejak awal. Kita benar-benar hidup di tahun 1984. Sebenarnya aku bilang, sepertinya ke kamu Emily beberapa hari lalu. Tidak, aku bilang ke Eve bahwa ini sudah semakin parah. Sampai-sampai para antisemit pun bilang, ini terlalu berlebihan. Belakangan ini aku nonton Nick Fuentes, aku cek orang-orangku seperti, kayaknya sekarang aku dukung orang Yahudi. Iya. Aku bahkan pernah melihat percakapan aneh antara Norman Finkelstein yang pernah duduk di sebelahku dalam sebuah debat dan Hasan Piker saat Norman Finkelstein mengatakan, menurutku kebencian terhadap Yahudi sudah terlalu berlebihan. Ada masalah di sana. Dan apa yang mereka katakan, serta upaya sekarang untuk menyalahkan Israel atas segalanya. Kamu tahu, apa yang terjadi saja sudah cukup mengerikan. Tapi sekarang menurut saya ini sudah terlalu berlebihan. Ketika orang yang benar-benar antisemit yang memulai kebakaran itu, mulai khawatir tentang seberapa luas penyebarannya. Apakah itu akan terbakar? Kamu tahu keadaannya buruk. Tapi mari kita bicara tentang seberapa buruk keadaan di utara. Kalian tahu aku berasal dari Gibraltar. Aku melihat keluar jendela di Gibraltar dan aku melihat Ceuta. Ceuta, seperti yang kalian semua tahu sekarang, dalam seminggu terakhir ini kalian semua sudah belajar, adalah sebuah enklave Spanyol di Maroko Utara. Dan ada satu lagi yang disebut Melilla. Dan seluruh wilayah Maroko Spanyol. Seluruh Maroko Utara untuk waktu yang lama adalah milik Spanyol. Ibuku lahir di Lalarach, yang merupakan daerah kecil Spanyol. Sebelum kemerdekaan Maroko, itu adalah koloni Spanyol, lalu menjadi bagian dari Maroko. Di Tangiers, semua orang berbicara bahasa Spanyol dan Prancis. Jadi seluruh Maroko Utara pada suatu waktu pernah menjadi wilayah Spanyol. Dan kemudian dua enklave ini tetap ada. Dan kamu tahu, banyak orang, dan saya harus bilang, banyak orang berkata, kami sudah bilang. Dan ya, kami semua merasa bahwa Pedro Sanchez itu brengsek. Dia sudah 4 kali disebut brengsek di acara ini. Oke, kami semua membencinya. Tapi, Ceuta adalah kota dengan 80.000 penduduk yang memiliki kewarganegaraan Spanyol. 50.000 orang menyerbu mereka. Sekarang, banyak orang menyalahkan berbagai pihak di sini. Tapi, para jihadis juga ada di Maroko. Raja Maroko berusaha keras untuk menahan mereka. Sejujurnya, Maroko telah menjadi teman Israel selama beberapa tahun terakhir. Mereka menandatangani kesepakatan Abraham. Mereka mengizinkan kapal persenjataan Israel berlabuh ketika Spanyol menolak. Oke, jadi kita semua ini adalah konflik yang penuh nuansa. Dan cara kita ingin konflik kita dipandang juga penuh nuansa. Tolong semuanya, mari kita bertanggung jawab. Denny Denon, sebodoh apa kamu? Sampai mulai membuat musuh dari setengah populasi di Spanyol, kalau bukan lebih, yang sebenarnya telah mendukung Israel melawan pemerintah mereka sendiri.
Apa yang terjadi itu gila, menakutkan. Dan itu adalah kesalahan otoritas Spanyol karena lemah. Dan mengumumkan bahwa mereka memberikan amnesti kepada 1 juta migran. Dan para jihadis memanfaatkan hal itu dan menciptakan gerakan ini untuk mendorong mereka masuk. Ini bukan sesuatu yang spontan. Tidak ada yang spontan dari kejadian ini. Dan seperti yang sudah saya katakan, ya, Eropa sedang mendapatkan apa yang sudah kami peringatkan kepada mereka. Tapi saya sangat merasa kasihan kepada orang-orang yang mengatakan itu. Karena apa yang terjadi sudah di luar kendali. Dan jika kamu ingin membicarakan tentang kebodohan, terindoktrinasi. Apakah kamu melihat gadis yang sedang berdiri di sana? Lihat saja ini. Ini benar-benar gila. Gadis muda ini berdiri di perbatasan yang jebol, mengambil foto, merekam video sambil berkata, "Selamat datang, para migran, selamat datang." Para migran, ya? Ya, Dia belum terlihat selama 24 jam. Jadi ya, empati bunuh diri, Tuhan sedih. Ini kasus klasik. Keluarganya belum mendengar kabar darinya. Teleponnya tidak diangkat. Dia pergi bersama beberapa migran untuk menunjukkan sesuatu yang mereka minta. Dan sekarang dia menghilang. Ini bukan lelucon, ini serius. Pedro Sanchez, satu hal yang membuatku senang adalah bahwa negara-negara Eropa lainnya telah mengatakan kepadamu, kamu bersikap tidak bertanggung jawab, dan kami akan mengeluarkanmu dari Schengen, yaitu perjanjian pergerakan bebas. Dan semoga aku belum pernah melihat Pedro Sanchez dengan senyum yang benar-benar hilang dari wajahnya yang licik seperti yang kulihat tadi. Tapi itu cukup menakutkan. ya menurutku salah satu hal yang paling menakutkan yang tidak dipahami orang adalah mereka mendemonisasi satu negara. Iya. Dan mereka terus saja menyudutkan Maroko. Itu bukan percakapan yang bernuansa dengan mengatakan bahwa itu mungkin saja menjadi titik masuk. Tapi seperti yang kamu bilang, itu para jihadis. Ada pemisahan besar sekali dengan orang-orang yang juga tidak memahami Afrika. Dan itulah kenapa aku tidak pernah memasukkan Maroko ke dalamnya. Afrika Utara tapi. Maroko bukan bagian dari ini. Aljazair, Libya. Mereka tidak menganggap diri mereka orang Afrika. Mereka tidak. Menganggap diri mereka orang Afrika. Banyak dari mereka sangat terradikalisasi. Aku rasis. Dan sangat rasis. Ya, jadi ketika seseorang bertanya padaku, kemana lagi di benua ini kamu pernah pergi? Aku sama sekali tidak punya keinginan untuk pergi ke tempat-tempat tertentu, dan khususnya ke sana, karena mereka akan memberitahumu persis siapa dirimu. Bagi mereka, aku hanyalah seorang budak. Aku adalah budak bagi mereka. Mereka memberitahumu persis siapa dirimu menurut mereka. Aku adalah anjing bagi mereka. Aku bukan siapa-siapa. Jadi berpikir bahwa pola pikir seperti itu sekarang bisa digunakan. Dan kita mendemonisasi satu negara hanya karena titik masuk adalah hal yang tidak bertanggung jawab. Ini hanya menyedihkan karena kamu tahu ini situasi yang rumit dan hal terakhir yang ingin saya lihat dan inilah alasannya. Israel, menurut saya, kita tidak punya etos diplomatik yang matang. Kamu tahu, ini terjadi. Sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita. Ya, tentu saja mereka menyalahkan kita. Orang-orang bodoh ini selalu menyalahkan kita. Tapi jangan sampai kita menambah musuh lebih banyak dari yang sudah kita punya. Itu saja yang ingin saya katakan. Saya tidak tahu. Saya rasa kenyataannya seperti yang kamu bilang ini sangat rumit. Saya jelas tidak merasa nyaman saat menonton video-video itu. Saya menonton video-video itu dengan ngeri dan berpikir, ya Tuhan, kasihan sekali orang-orang ini. Karena di semua sisi, omong-omong, karena mereka mungkin diberitahu, ayo, mereka membuka perbatasan, kita bisa mendapatkan sesuatu yang hebat. Memang begitu. Dan kemudian mereka menghadapi, kau tahu, Dan kemudian melihat mereka menjarah. Maksudku, menjarah dan memperkosa. Tidak ada yang membicarakannya. Mereka telah memperkosa, oke? Karena inilah yang terjadi dalam situasi seperti ini. Untungnya di sini mereka harus mendapatkan kapal lain karena mereka masih berada di benua lain untuk bisa sampai ke Eropa daratan. Mereka sekarang pihak berwenang Spanyol mengatakan bahwa mereka sudah kembali. Sebagian besar saya tidak percaya itu benar. Saya Emily, tidak bagaimana yakin kamu itu bilang benar. tadi? Lihat itu. Saya tidak percaya mereka. Kamu tahu, aku mengerti kedua sudut pandang. Aku memang melihat seperti, aku tidak tahu apakah itu pantas jika datang dari Dennis Don. Tapi aku memang melihat argumen yang menentang Spanyol. Tapi menurutku itu bukan hanya tentang Spanyol saja. Maksudku itu juga terjadi di seluruh Eropa. Itu adalah bentuk bunuh diri. Itu kesalahan mereka sendiri. Mereka melakukan itu pada diri mereka sendiri. Dan itu sangat disayangkan bagi orang-orang yang menyadari apa yang terjadi. Orang-orang Eropa yang menderita akibatnya. Kamu tahu, ini adalah kampanye yang sangat terorganisir. Melalui Facebook, grup-grup Facebook besar yang mencoba, kita belum tahu, kamu tahu, siapa sebenarnya atau kelompok mana yang berada di balik grup-grup itu. Tapi ada ratusan ribu orang di dalamnya. Tapi yang menurutku sangat-sangat mencolok dari seluruh situasi ini adalah aku tidak melihat satupun video, satupun foto, satupun klip, satupun laporan, satupun kutipan, apapun dari siapapun yang bukan laki-laki usia militer. Wow, Dan iya, jika aku kamu tahu, melarikan iya. diri dari suatu negara karena ingin mencari kehidupan yang lebih baik, kamu tidak akan melakukannya. Di usia 22 tahun,
Sebagai seorang pria muda, tanpa keluarga, dan bersama 5.000 teman sebayamu yang lain. Itu bukan pola migrasi yang normal. Dan kita terus mencari-cari alasan untuk hal ini, terutama di Eropa. Mengapa ada jutaan pria muslim usia militer yang berimigrasi ke negara-negara ini sebagai pengungsi? Sementara itu, perempuan dan anak-anak justru ditinggalkan di tempat-tempat mengerikan yang seringkali menjadi asal mereka. Ya, saya juga Ya. ingin mengatakan bahwa Jadi ini konyol. maaf. Ya, Ya. dan hal yang sama juga terjadi di Inggris dengan semua perahu yang datang. Semuanya laki-laki, semuanya pria muda. Saya juga ingin mengatakan bahwa saya ingin menarik perhatian pada fakta bahwa bagi banyak orang, khususnya orang Israel, ini sangat traumatis bagi banyak orang karena ini mengingatkan mereka pada peristiwa 7 Oktober. Ya, Itu sangat traumatis bagi banyak orang. Ya, tapi ya, mendengar dan melihat kerumunan itu datang dan saat mereka berteriak Allahu Akbar, bagi banyak orang itu sangat memicu trauma. tentu saja memang begitu. Maksud saya, kita tidak akan pernah benar-benar bisa pulih dari trauma itu. Dan soal itu, sayangnya, setiap minggu selalu terjadi. Dan mereka sepertinya terus berkumpul. Kita punya segmen favorit, bajingan minggu ini. Oke, Emily, mari mulai dari kamu. Siapa bajinganmu minggu ini? Nah, masih berhubungan dengan topik terakhir kita, bajingan minggu ini versiku adalah Javier Bardem, sang aktor. Ya, dia sangat menyebalkan soal isu Israel. Tapi sepertinya akhir-akhir ini dia juga menyebalkan hampir di semua hal lainnya. Pokoknya, dia memposting ulang tentang kekacauan yang terjadi di Afrika Utara, Maroko Utara, mengklaim bahwa Israel berada di balik semua ini, dan bahwa ini adalah sebuah konspirasi. Karena rupanya dia berpikir bahwa para pria muda muslim di dunia Arab mendengarkan apa yang dikatakan Israel kepada mereka. Yang mana? Itu hal baru, bahkan untuk Javier Bardem. Tapi baiklah, tentu saja ya. Karena kita suka mengirim miliaran orang ke Eropa, di mana mereka sudah tidak menyukai kita, supaya lebih banyak orang lagi yang tidak menyukai kita. Maksud saya, tidak ada logika dalam hal ini. Tapi tentu saja hal ini diulang-ulang terus di media sosial, bukan hanya oleh Javier Bardem, tapi juga oleh sahabat terbaikku di seluruh dunia. Ana Kasparian yang sudah cukup lama ikut dalam arus kebencian terhadap Yahudi dengan teori konspirasinya. Dan kali ini pun tidak berbeda. Dia memposting sesuatu yang menurutku seperti orang-orang mulai sadar. Sebagai respon terhadap seseorang yang menuduh Israel mengatur seluruh kekacauan ini. Jadi ini konyol. Kalian semua menyedihkan, kalian semua pecundang, dan kalian juga adalah bajingan mingguku. Sungguh-sungguh luar biasa balasan-balasan ini. Dan lagi, Javier Bardem ini, aku benar-benar tidak tahan dengannya. Pria ini berkeliaran seperti badut dengan kefie, kamu tahu, dan menyalahkan semuanya pada Israel. Itu adalah tanda pertama bahwa ada sesuatu yang salah dengan probeluga. Kamu setiap kali segala sesuatu dalam hidup, seperti Tuhan berkata, ini adalah kedua kalinya aku mengutip Tuhan berkata hari ini. Tapi ketika semuanya seperti dia mengait-ngaitkan semua hal dengan Yahudi, segala sesuatu di dunia bisa disalahkan. Semua jalurnya selalu diarahkan ke Yahudi. Disitulah kamu berada, Javier Bardem. Dan aku ingin mengatakan sesuatu kepada orang-orang di Hollywood, terutama para Yahudi yang masih mempekerjakannya dan memberinya peran di film. Apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang kamu lakukan? Iya. Kamu benar-benar sedang mempromosikan Goebbels sekarang, oke? Jadi kalau dia melakukan ini, kamu juga harus ambil peranmu dan kucilkan dia. Seperti semua orang antisemit yang otaknya rusak ini, memang seharusnya dikucilkan. Siapa namanya juga mengatakan itu. Siapa namanya? Ken Roth juga pria yang menggunakan. Maksudku- tapi kamu benar-benar harus jadi orang yang bejat untuk bilang, ya Israel yang melakukannya. Ya, Amnesty International. Amnesty International sudah tidak ada. Maksudku pendirinya. Para pendiri seperti aku tidak akan pernah memberikan mereka. Iya, itu sudah terjadi. Ada pelecehan seksual di dalam organisasi, perundungan. Mereka sudah tidak ada. Seperti setiap organisasi pembenci Yahudi akhirnya hancur. Sadarlah. Oke, Soshana, siapa bajinganmu minggu ini? Oke, bajingan saya minggu ini adalah Tony Punches. Dia adalah produser musik yang katanya memutuskan hubungan dengan Boy George setelah Boy George merilis lagu luar biasanya Out in Your Coat yang pada dasarnya mendukung Israel dan orang-orang Yahudi setelah 7 Oktober. Dan lagunya bilang, kamu tahu lagunya seperti kamu bisa menari lagi, kita akan menari lagi. Dan katanya Tony bilang, aku tidak mau ada hubungannya dengan lagu ini. Dan respons Boy George adalah, oke, kita selesai. Jika kamu membuang seseorang yang merupakan ikon, hanya karena kamu tidak suka lagunya, karena mungkin tidak sejalan dengan pandangan politik yang kamu nyaman, kamu itu menyebalkan. Seperti kamu bodoh, kamu menyebalkan, dan jujur saja, kamu brengsek. Dan aku merasa batas-batasnya sudah jelas. Semuanya sangat-sangat jelas. Dan jika kamu menolak seseorang yang menghormati orang-orang yang sangat menderita dan berkata, kita akan menari lagi, dan kamu tidak mau ada hubungannya dengan itu. Ya,
Kami juga tidak mau ada hubungannya denganmu. Iya, benar sekali. Dan kita melihat ini berulang kali di dunia seni. Kamu bisa bicara lebih banyak tentang itu karena kamu berasal dari sana. Temanku, Eliza Rosenheck, yang pernah tampil di acara kita 2 tahun lalu, dia menulis sebuah buku berjudul White Blonde Jew. Dia akan melakukan peluncuran buku di Nashville. Dan toko buku itu membatalkannya. Kamu tahu, tidak memberitahu orang-orang yang sudah membeli tiket. Dan kamu tahu, semua reaksi keras yang sedang terjadi, sampai-sampai sekelompok orang Yahudi berkata, kami akan mendirikan rumah penerbitan kami sendiri, karena sepertinya tidak ada yang mau. Masih ada yang menerbitkan. Begitulah rumah sakit dan universitas dulu didirikan bertahun-tahun lalu yang dimiliki dan dijalankan oleh orang Yahudi. Karena kita orang kembali Yahudi ke tidak situ lagi. diizinkan. Begitulah Hollywood dimulai. Beginilah Hollywood dimulai, karena kita tidak diizinkan di sini. Jadi kita membangun sesuatu yang lain. Tidak, kamu berasal dari dunia seni, dari menari. Aku sudah melihatnya. Aku sudah mengalaminya. Pernah dibatalkan, dibatalkan lagi, lalu diterima kembali. Itu memang sesuatu yang besar. Tapi melihatnya dari luar, apalagi dengan begitu banyak orang, aku tidak bisa mengerti bagaimana orang-orang masih begitu ketakutan. Jika seni itu ada untuk mengajukan pertanyaan, ada untuk memulai percakapan, Itu sudah dibajak sampai pada titik di mana semuanya adalah kebohongan. Itu semua adalah kebohongan. Karena jika kamu benar-benar ingin mengajukan pertanyaan, memulai percakapan, dan membangun jembatan, serta menggunakan seni sebagai bentuk diplomasi, semuanya sudah berakhir. Ya, karena mereka membaca naskah yang sama. Jadi Mazal Tov, Javier Bardem melakukan persis seperti yang seharusnya dia lakukan. Sama saja seperti tiba-tiba, katanya saat ini terjadi, dia akan membuka rumah-rumah mewahnya. Tapi itu tidak masuk akal jika dikatakan bahwa dia tidak dipekerjakan untuk melakukan apapun. Itu juga tidak masuk akal jika kamu berdiri di box VIP sambil bergaya begini di konser. Karena kalau kamu sudah kehilangan segalanya, bagaimana itu masih menjadi gaya hidupmu? Itu tidak masuk akal. Itu tidak masuk akal, karena semuanya bohong. Itu hanya pura-pura. Kamu tahu, sebenarnya, aku baru saja membaca pagi ini di BBC, percaya atau tidak, bahwa Massive Attack, band dari tahun 80-an dan 90-an, yang aku ingat, Singapura. Mereka mengibarkan bendera Palestina, dan di Singapura tidak ada negosiasi, tidak ada alasan atau tawar-menawar. Kamu tidak boleh. Mengibarkan bendera asing di negara itu adalah ilegal, omong-omong. Semua negara seharusnya punya hukum seperti ini. Uni Emirat Arab juga punya. Mereka menangkap mereka. Mereka mengambil paspor mereka. Mereka diinterogasi selama berjam-jam. Dan mereka bilang, kami melakukan ini hanya untuk menunjukkan solidaritas. Kamu tahu apa? Tidak semua tempat di dunia memiliki kebebasan yang sama seperti yang kalian orang barat manja pikirkan dimiliki oleh semua orang. Mereka bahkan punya aturan tentang mengunyah permen karet di tempat umum. Tepat sekali. Maksudku, di tempat yang punya aturan tentang membuang, tidak, membuang permen karet ke lantai bisa membuatmu masuk penjara. Di tempat itu, aku rasa bahkan menjadi gay masih dilarang di sana. Tidak, kamu tidak bisa menunjukkan bendera kecil Free Palestine-mu. Oke. Pokoknya, baiklah Valerie, siapa bajingan pilihanmu minggu ini? Seseorang di dunia hiburan. Oh, benarkah? itu bagus sekali. Coba lihat ini. Aku tidak berpikir bahwa harapan adalah hal yang harus dimiliki. Menurutku, yang harus dimiliki adalah kesadaran yang sangat jelas tentang apa yang ingin kita lakukan dengan setiap momen kita. Bagaimana di setiap momen, aku menciptakan lingkungan yang menerima, penuh kasih, dan lebih selaras dengan sifat manusia di setiap saat. Dan kadang-kadang itu sangat sulit, karena kadang-kadang ada hal-hal aneh yang terjadi di luar sana di dunia, dan rasanya seperti, apakah aku akan mengatakan sesuatu tentang ini? Apakah aku akan berdiri dan mencoba mengarahkan momen ini ke arah sifat manusia? Orang-orang yang benar-benar berani melakukan hal itu. Greta Thunberg melakukan hal itu. Kita seharusnya memikirkan bagaimana cara kita di setiap momen untuk mengarahkan lingkungan kita ke arah sifat manusia. Jadi dalam klip ini, dia pada dasarnya menempatkan Greta Thunberg bak sosok yang harus dipuja. Dia baru saja merilis album baru. Dan musiknya adalah dia meminta semua orang untuk menjalani perjalanan spiritual syamanik bla bla bla. Maaf, aku benar-benar merasa tidak bisa mendengarkan seseorang yang ayahnya suka menampar orang dan ibunya berhubungan dengan saudara laki-laki saudaranya. Dan mereka membicarakannya secara terbuka di depan Teman kamera. saudara laki-laki. Ibunya tidur dengan teman saudara laki-lakinya dan semuanya terbuka begitu saja. Apa yang bisa kamu berikan pada dunia dalam hal moral? Dan orang-orang akan mendengarkan anak ini dan berkata, kamu benar, Greta Thunberg harus dijunjung tinggi. Dia membuat perbedaan yang sangat besar. Dia adalah Mesias. Tapi kamu tahu, anak-anak ini semua sekolah di rumah. Oke. Saudaranya, di sisi lain, sebenarnya cukup berani. Aku ingat, sepertinya itu setahun yang lalu, seseorang mengejarnya di jalan. Bebaskan Palestina, bebaskan Palestina. Dan dia menjawab, bebaskan semua orang. Bebaskan cinta. Untuk termakan omong kosong ini. Apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang bisa kamu lakukan? Baiklah, bajingan saya minggu ini
dari yang sepele ke yang lebih sepele adalah orang bodoh bernama Austin Franco. Saya rasa kita sudah membicarakannya minggu lalu. Dia adalah seorang mahasiswa di Universitas Cornell yang pada dasarnya melamar pekerjaan atau sedang melamar pekerjaan. Ketika dia mengetahui bahwa pemiliknya adalah orang Yahudi, dia berkata, "Saya tidak mau bekerja untuk orang Yahudi." Dia bangga dengan itu. Dia mengumumkannya. Dan orang bodoh itu terus bersikeras. Dia tampil di acara Piers Morgan. Dan sekarang kamu tahu, kita sudah tidak asing lagi dengan Piers Morgan yang kerap sulit diajak bicara soal Israel dan cenderung bias. Tapi untuk yang satu ini, aku di sini bersama Piers Morgan. Lihat apa yang terjadi. Aku sudah cukup sering mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan, sehingga aku tidak ingin berada di sekitar mereka. Itu, kau tahu, itu hanya soal preferensi, dan aku rasa tidak ada yang salah dengan itu. Kau tahu, kalau kau punya masalah dengan orang Asia atau orang kerdil kan, misalnya kau berada di sekitar 10 orang kerdil kan, dan semuanya sangat jahat padamu. Mereka menginjak kakimu. Benar, kau akan bilang, oke, aku tidak mau berada di sekitarmu lagi. Dan kalau bosmu ternyata seorang kerdil, kau akan bilang, dengar, aku tidak mau bekerja untukmu karena kau seorang kerdil. Sebenarnya, kalau kau tidak keberatan aku bilang, apa yang baru saja kau katakan itu malah lebih konyol, bukan? Maksudku, apa hubungannya ini dengan... Seperti yang kau bilang, orang kerdil. Aku hanya merasa sangat sedih bahwa seorang pemuda dengan privilege yang kau miliki untuk bisa masuk universitas top bisa sebodoh ini, atau bahkan lebih parah. Tidak peduli dengan apa yang kau katakan. Dan konsekuensinya bagi banyak orang di seluruh dunia yang melihat seorang pemuda, anak muda arogan yang dengan berani ingin menyuarakan antisemitisme dalam wawancara seperti ini. Dan kamu seharusnya malu, begitu juga semua orang yang telah membuatmu seperti ini. Jadi intinya, orang bodoh yang ngoceh ini mulai membandingkan membenci orang Yahudi dengan membenci orang kerdil. Tidak tahu kenapa. Memangnya apa salah orang-orang kerdil sampai dibawa-bawa? Lalu soal membenci orang Asia, dia bilang, aku pernah punya beberapa interaksi yang baik dengan orang Yahudi, tapi sebagian besar orang Yahudi yang pernah aku temui justru interaksinya negatif. Aku tidak tahu siapa yang kamu maksud, tapi kamu memang bodoh. Tapi kamu tahu kan, ya? Aku jadi penasaran, kenapa? Tepat sekali. Sekarang, aku suka kisah bajingan yang berakhir bahagia, seperti yang kalian semua tahu. Nah, akhir bahagianya adalah ini. Orang tuanya telah mengusirnya dari rumah. Jadi, selamat untuk Tuan dan Nyonya Franco, ya, karena punya keberanian, ya, dan mengusir anak kalian yang manja, penuh hak istimewa, dan rasis dari rumah kalian. Dan dengar, itu butuh keberanian besar. Kita ini para ibu. Butuh keberanian besar untuk mengusir anakmu dari rumahnya sendiri karena dia bodoh. Dan itulah yang sudah kamu lakukan. Cornell di sisi lain tidak mengusirnya. Tidak. Mereka hanya menegurnya, tapi mereka tidak mengusirnya. Dan yang benar-benar membuatku kesal adalah anak ini sekarang ada di 2 kampanye penggalangan dana karena orang Yahudi tidak akan mempekerjakannya. Kamu bilang kamu tidak mau bekerja untuk kami. Kamu tidak sadar kalau itu berarti banyak pekerjaan dan banyak pemberi kerja. Dan sekarang kamu mengeluh tentang itu. Dan sekarang kamu melakukan kampanye penggalangan dana kedua karena orang tuamu, orang-orang pemberani seperti mereka. Apakah kamu memilih mereka secara acak? Carilah pekerjaan. Kamu pecundang, kamu bajingan. Sejujurnya, aku tidak tahu kenapa kita masih membuang-buang waktu untukmu. Tapi aku benar-benar harus memberimu sebutan khusus karena minggu ini kamu memang sangat tolol. Seperti biasa, penggalangan dana itu. Begitu aku melihat postingan di X yang bilang, orang tuaku telah mengusirku. Aku langsung bilang, pasti akan ada. Penggalangan dana dimulai. Boom. Ya. Aku bilang padamu, aku rasa aku hampir ingin membuat orang tuanya menjadi pahlawan. Tidak, itu butuh banyak keberanian untuk melakukan itu dan membela anakmu sendiri. Ya, memang begitu. Baiklah, dan dengan itu kita akan menyembuhkan jiwa kita yang terluka dengan semua kejahatan dan keburukan di dunia. Dan kita lanjut ke pahlawan kita. Emily, siapa pahlawanmu minggu ini? Ya, kamu tahu, mengikuti bajingan pilihannya Shoshana, aku harus memilih Boy George. Aku tahu kamu sudah memilih dia minggu lalu. Tapi dia memang luar biasa. Dia pantas mendapatkannya lagi. Ya, benar. Maksudku, ketegasannya dalam menanggapi kritik yang dia terima atas lagu ini benar-benar seperti tidak ada yang kontroversial tentang itu. Kecuali kamu percaya bahwa orang-orang tak bersalah seharusnya ditembak di sebuah festival musik. Kecuali itu pendirianmu. Benar-benar tidak ada alasan mengapa kamu harus menentang lagu ini. Bahkan jika kamu tidak suka Israel. Oke, jadi semua penolakan itu benar-benar gila. Dan aku sangat suka dan menghormati bahwa Boy George baru saja merespons dengan seperti yang kamu katakan. Tidak peduli sama sekali. Kamu tahu, dia terus maju sepenuhnya dengan... Kamu tahu, semua kekuatan dan energinya. Dengan beberapa pernyataan yang jelas mengatakan, aku tidak akan mundur. Aku tidak akan mengubah apapun tentang diriku. Inilah diriku sejak dulu. Aku selalu mendukung komunitas Yahudi dan akan selalu begitu. Itu tidak berarti aku ingin orang lain mati.
Itu tidak berarti aku ingin perang. Itu tidak berarti hal-hal seperti itu. Itu berarti aku menolak untuk menyerah pada gelombang kebencian terhadap Yahudi yang sedang melanda Inggris, seluruh Eropa, dan sejujurnya seluruh dunia. Jadi, Boy George, bahkan dengan pengorbanan besar untuk dirimu sendiri, entah itu kau tahu memutuskan untuk berhenti bekerja dengan orang-orang yang sudah bekerja sama secara profesional selama bertahun-tahun, seperti yang disebutkan Shoshana, atau ketika kamu tidak jelas apakah kamu diminta, atau kamu akhirnya memutuskan untuk mundur dari Jesus Christ Superstar, di mana kamu seharusnya tampil bulan ini di Inggris dalam sebuah pertunjukan Broadway, atau lebih tepatnya pertunjukan West End. Sangat mengecewakan, harus menghadapi konsekuensi seperti itu. Dan seharusnya kamu tidak perlu mengalaminya. Tapi jutaan penggemar baru juga mendukungmu. Kami berterima kasih atas keberanian moral dan keteguhanmu dalam menghadapi diskriminasi dan kebencian. Dan kami akan tetap mendukungmu seperti kamu telah mendukung kami. Amin, Emily. Dan sejujurnya dari sini di The Quad, kami ingin mengundangmu. Boy George, datanglah ke Israel untuk konser. Ya, akan penuh sesak. Kamu akan mendapatkan penonton terbesar yang pernah kamu miliki dalam beberapa tahun terakhir. Kamu adalah seorang ikon. Aku anak tahun 80-an. Jadi, kamu tahu, aku sudah mendukungmu sejak Comic Relief. Dan kami bersamamu saat kamu menghadapi masalah kecanduanmu dan ketika kamu coming out. Dan itulah kenapa kamu tetap bersama kami. Karena aku tahu banyak orang Yahudi yang mendukungmu saat kamu berada dalam situasi sulit. Dan menurutku kalimat terbaik dari semua ini adalah, jika kamu bingung, aku mendukung orang Yahudi. Bagus. Itu sangat ikonik. Aku menghubungi seorang teman yang bekerja sebagai produser tadi malam di Israel. Dan aku bilang, tolong, bawa Boy George ke sini. Jadi kami akan terus meminta Boy George datang ke Israel dan mengadakan konser di sini. Dan kami akan hadir di sana. Ya, Iya, benar. dan juga tampil di The Quad. Kami akan mengundangnya ke The Quad. Dia sangat cocok untuk kami. Benar-benar. Dan kami mengundangmu langsung dari sini. Oke, terima kasih Emily. Jadi Shoshana, siapa pahlawanmu minggu ini? Pahlawanku minggu ini adalah Dr. Sagi Asa dan organisasi luar biasa Save a Child's Heart. Seorang bayi berusia 11 hari bernama Angel lahir di Rwanda dengan cacat jantung bawaan yang langka dan aliran darah dari jantung ke paru-parunya sangat terbatas. Setelah dipindahkan melalui 4 rumah sakit, ia akhirnya tiba di Rumah Sakit King Faisal dalam kondisi kritis. Di antara dokter yang merawatnya adalah Dr. Gerard Masago, seorang ahli jantung anak asal Rwanda yang telah menjalani pelatihan di Israel melalui program Save a Child's Heart. Dia mengangkat telepon dan menelpon mantan mentornya, Dr. Sagi Asa, memintanya untuk datang ke Rwanda guna membantu menyelamatkan nyawa bayi tersebut. Dr. Asa meninggalkan Tel Aviv tepat setelah tengah malam, terbang lebih dari 4.000 kilometer ke Kigali, bergabung dengan Dr. Masago untuk melakukan prosedur yang rumit pada bayi baru lahir yang hanya memiliki berat 2,5 kilogram. Dan dia kembali ke Israel pada hari yang sama. Selama lebih dari 30 tahun, Save a Child's Heart telah diam-diam mengubah kehidupan di seluruh dunia. Sejak tahun 95, organisasi ini telah menyelamatkan nyawa lebih dari 8.000 anak dari 75 negara, sambil melatih dokter-dokter dari negara berkembang agar mereka bisa pulang dan merawat generasi berikutnya. Inilah Israel ketika tidak ada yang melihat. Sebuah negara di mana para dokternya naik pesawat di tengah malam untuk menyelamatkan bayi berusia 11 hari. Sebuah negara yang membagikan ilmunya agar negara lain bisa merawat anak-anak mereka sendiri. Sebuah negara yang mengukur keberhasilan bukan hanya dari nyawa yang diselamatkan hari ini, tetapi juga dari dokter yang mereka latih untuk menyelamatkan nyawa di masa depan. Kisah-kisah seperti ini jarang menjadi berita utama, tetapi kisah-kisah ini lebih banyak bercerita tentang Israel daripada 1000 judul berita. Dan itulah mengapa Dr. Sagi Asa dan Save a Child's Heart adalah pahlawan saya minggu ini. Baiklah Shoshana, itu adalah pahlawan yang sangat pantas. Dan sebenarnya di JNS kami mewawancarai salah satu dokter jantung anak yang saat ini berada di Israel sekarang. Sedang menjalani pelatihan agar mereka bisa kembali ke Zambia dan memberikan pengobatan yang menyelamatkan nyawa kepada komunitasnya. Dan dia mendapatkan pelatihan itu di sini. Jadi kamu tahu, kami sangat mendukung organisasi ini. Jadi Dr. Asa, dia sebenarnya berkata, tugas saya sebagai mentor adalah membantu kamu untuk bisa berdiri sendiri. Tentu saja. Tapi jika kamu menelpon saya akan ada di sana. Dan itu benar-benar luar biasa. Sebagai seorang ibu, ya Tuhan, putri saya memiliki kelainan jantung saat masih bayi. Wah, dan para dokter yang ada di sana menyelamatkannya. Ya Tuhan. Saya sangat menghargai dokter yang menangani bayi-bayi mungil dan jantung mungil mereka untuk merawat mereka. Karena tanpa mereka, Banyak ibu akan berduka. Benar sekali. Dan izinkan saya memberitahu Anda hal lain yang tidak dilihat orang. Kami juga menerima banyak anak dari negara-negara Arab tetangga, termasuk yang masih menyebut kami musuh. Dan termasuk anak-anak dari Gaza, dari Yudea, Samaria, dari Yordania, dan dari tempat lain. Kamu tidak akan pernah menemukan itu di berita. Tetapi itulah etos Israel, menyelamatkan nyawa.
dan kami bekerja menuju masa depan yang lebih baik, di mana bukan hal yang aneh untuk menerima musuh, tetap merawat mereka dan menyelamatkan nyawa mereka. Dan orang tua mereka akan cukup berterima kasih sehingga tidak membawa anak yang sama itu dan memasangkan sesuatu di tubuh mereka, lalu membantu mereka membunuh banyak orang. Kami menantikan hari itu. Amin. Amin. Bellamy, siapa pahlawanmu sayang? Pahlawanku bukan hanya Haredi, tapi juga komunitas religius. Dan aku akan memilih kata-kataku dengan sangat hati-hati saat mengatakannya. Oke. Beberapa minggu yang lalu, kami sedang merayakan Syabat. Dan kami melihat ada sebuah kafe yang buka. Dan ada banyak suara bising dari bawah. Aku sedang di rumah teman untuk Syabat, dan kami melihat keluar. Dan itu berada di sebuah pusat apartemen tepat di sini, di Yerusalem. Dan saat pertama kali melihat apa yang terjadi, kami semua saling memandang dan merasa, ini tidak benar. Kita seharusnya tidak berperilaku seperti ini. Ini tidak boleh. Ini kenapa? Kenapa ini terjadi? Dan aku meminta seorang teman turun untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Lagi-lagi, percakapannya terus berulang. Ini buruk, ini. Dengan lebih banyak informasi. Bahwa komunitas Haredi ada di sana sambil berkata, Syabat, Syabat, Syabat. Dan semua klip yang kamu lihat adalah mereka berteriak, Syabat, Syabat. Yang kemudian sebenarnya melakukan persis seperti yang akan saya jelaskan. Misionaris memiliki satu pekerjaan dan satu tugas. Sekarang, bukan berarti seluruh kekristenan seperti ini. Ini juga tidak berlaku untuk semua orang dalam iman ini. Saya berasal dari iman Kristen sebelum saya menjadi seorang Yahudi. Saya memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang apa yang benar ketika Anda tidak menggunakan paksaan dan Anda benar-benar bertindak atas dasar kasih, di mana kita seharusnya bisa hidup berdampingan. Itulah Yerusalem. Agama apapun yang Anda anut, kita semua bisa hidup berdampingan. Tapi masalah saya, dan bukan hanya saya, tapi juga banyak orang, adalah melihat bahwa hal itu membuka percakapan yang lebih dalam lagi. Di mana pada hari paling suci bagi orang Yahudi, sekarang ada percakapan tentang mengapa sebuah kafe buka. Sebuah kafe tentu saja bisa buka. Sebuah kafe, Yerusalem, memang untuk semua orang. Tapi yang kita lewatkan adalah bahwa dalam misi mereka, ketika Anda menggunakan pemaksaan, adalah bahwa pada akhirnya Anda akan mendapatkan klip, foto, dan apapun yang menampilkan persis apa yang ingin dilihat dunia luar. Orang Haredi dan Yahudi meludahi orang Kristen, dan mereka adalah orang-orang yang penuh kekerasan. Dan itu saja, hanya itu gambaran yang muncul. Dan kemudian, apa yang mereka lakukan dengan misi dan tujuan mereka adalah menggunakan orang Yahudi yang tidak religius untuk berkata, kamu tahu apa? Sekarang kami akan datang dan mendukungmu, karena kami tidak mendukung perilaku seperti itu. Saya mengerti. Ada sebuah kafe yang sedang melakukan Ada sebuah kafe pekerjaan yang dengan buka, mesin. yang itu adalah pemaksaan. Karena sebenarnya itu adalah pekerjaan misionaris. Mereka adalah aku tidak misionaris. mengerti. Mereka adalah misionaris dan itu, tempat itu buka pada hari Sabat. Sekali lagi, tidak ada masalah dengan itu. Tapi kemudian hal itu memicu percakapan yang sangat berbeda tentang orang-orang yang taat, lingkungan tempat mereka taat, karena kemudian rasanya seperti sengaja. Inilah yang akan terjadi. Tapi sekali lagi, ini adalah percakapan yang jauh lebih dalam. Tapi saya ingin menegaskan dengan sangat jelas bahwa kami memiliki teman-teman yang beragama Kristen di seluruh dunia. Orang Kristen tinggal di sini. Orang Kristen memiliki rumah di Israel. Ini adalah rumah bagi semua agama dan juga bagi mereka yang tidak beragama. Tapi kita harus sangat berhati-hati terhadap pemaksaan yang dilakukan oleh beberapa orang tertentu, kelompok orang tertentu. Dan kita semua memilikinya. Kita semua punya orang-orang ekstrim di setiap kelompok. Namun, ini adalah sesuatu yang digunakan sebagai alat pemaksaan yang sangat kuat. Dan kita telah melihatnya terjadi berulang kali. Dan sebelum kamu menyadarinya, orang-orang Yahudi mulai menarik diri dan berkata, tidak, mereka mulai melihat kita semua sebagai satu kelompok saja. Dan sedikit demi sedikit, tiba-tiba saja, kamu akhirnya mengalami hal itu, dan kita telah melihatnya terjadi di benua Afrika jauh sebelumnya ketika orang Arab menjajahnya. Lalu agama Kristen masuk. Sebelum kamu sadar, sebagai orang Yahudi, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu rumahmu sambil berkata, apakah kamu tahu dan pernah mendengar tentang Tuhan kita, Yesus Kristus? Kita telah melihat ini terjadi berulang kali. Dan itu hanya menunjukkan sesuatu yang jauh lebih dalam yang sering kita abaikan. Jadi supaya semua orang jelas, berupaya menyebarkan agama di negara ini adalah ilegal. Dan siapapun yang mencoba melakukan itu bisa dideportasi. Tapi kenyataannya, sebagian besar orang Kristen evangelis saat ini, banyak di antaranya yang memiliki hubungan sangat dekat dengan saya adalah spesialisasi. Jadi harus jelas bahwa ini adalah sebuah kelompok yang sangat kecil. Dan tidak mewakili umat Kristen di negara ini. Tidak mewakili para pendukung Israel di seluruh dunia. Tapi tentu saja, lihat, saya tidak tahu apakah kita bisa memastikan. Saya tidak berpikir kaum ultra-ortodoks berpikir bahwa mereka sedang melawan kegiatan misionaris. Mereka hanya bertindak. Kalau menurut saya, sebagai seseorang yang menghadapi hal ini setiap hari dalam hidup saya, ketika saya di balai kota. Mereka hanya berpikir bahwa mereka sedang berkampanye menentang kafe yang buka pada hari Sabat. Yang sebenarnya saya punya masalah dengan itu. Karena menurutmu bagaimana? Semua orang. Tapi ya, ini adalah percakapan internal yang terus-menerus kami lakukan. Dan memang benar Sebuah untuk cahaya. menyoratinya. Terima kasih banyak. Hanya sebuah cahaya. Sebuah cahaya. Menyawa.
Oke, siapa pahlawanku minggu ini? Jadi, pahlawanku minggu ini adalah sepasang kekasih, pasangan yang sangat-sangat istimewa. Namanya Sasha Trufanov, dan dia menghabiskan 498 hari dalam tahanan Hamas. Dia terluka, disiksa, dan kelaparan. Dan istrinya sekarang adalah Sapir Cohen, yang berada dalam tahanan Hamas selama 55 hari. Sekarang, pasangan ini sedang mengunjungi keluarga pada tanggal 7 Oktober. Di dekat kibuts Nir Oz. Mereka semua ditawan. Sapir dibawa sepertinya bersama ibu Sasha dan anggota keluarga lainnya, dan bersama ibunya mereka dibebaskan setelah 55 hari. Dan yang indah dari kisah cinta ini adalah ketika dia masih dalam tahanan dan dia merasa tidak ada harapan untuk dibebaskan, dia berdoa agar dia menemukan orang lain. Dia berdoa agar dia bisa melanjutkan hidupnya. Sementara itu, apa yang dilakukan Sapir? Dia memperjuangkan pembebasan pasangannya. Dan dia dibebaskan kurang dari setahun yang lalu. Dan kamu tahu, ketika kamu sudah melewati situasi traumatis seperti ini, aku tidak yakin banyak pasangan yang bisa bertahan. Tentu saja ada pasangan lain yang tidak bertahan, beberapa bercerai. Dan mereka baru saja menikah kemarin. Dan mereka sangat lucu karena mereka punya akun Instagram bersama. Dan mereka punya foto-foto yang indah sekali. Dan bahkan deskripsi di akun Instagram mereka adalah, kami adalah orang-orang yang memilih hidup. Sekarang sangat mudah untuk mengatakan, saya memilih hidup ketika kamu belum pernah menghadapi kematian seperti yang mereka alami. Terutama Sasha, karena dia adalah seorang perempuan yang pernah ditawan oleh Hamas. Saya yakin itu juga bukan hal yang mudah baginya. Dan fakta bahwa dia bisa pulang secara ajaib, bahwa mereka membangun kembali hubungan mereka setelah sekian lama, dan sekarang mereka menikah minggu ini. Iya. Menurutku itu adalah kisah yang bahagia dan heroik, terutama ketika kita mendengar kisah-kisah yang begitu memilukan, seperti seorang wanita muda yang baru saja mengakhiri hidupnya sendiri. Karena dia masih trauma dengan apa yang dia lihat di Festival Nova, dan karena dia kehilangan sahabatnya di sana. Jadi, kami telah menghadapi begitu banyak kisah traumatis seperti ini. Kisah orang-orang yang bisa melewati kengerian, hal-hal biadab yang mereka saksikan pada 7 Oktober. Kamu tahu, pemerkosaan, pemenggalan kepala, dan mutilasi. Itu benar-benar terjadi. Itu benar-benar terjadi. Dan kenyataannya bahwa dua anak muda ini, aku segera pernah bertemu dengan Sasha dan dia sangat manis. Fakta bahwa dua anak muda ini bisa melewati semua ini dan mendapatkan akhir bahagia mereka setelah melewati trauma yang luar biasa, bagi saya itu adalah Hatikvah, yang merupakan lagu kebangsaan kita. Lagu kebangsaan harapan. Dan mereka berdua adalah pahlawan. Dan Mazal Tov, selamat atas pernikahanmu yang indah. Dan dengan itu kita akhiri sampai di sini dan berdoa untuk pembebasan orang-orang tak bersalah di Iran. Dan pembebasan orang-orang tak bersalah dimanapun. Untuk kesembuhan para tentara kita. Dan untuk kesembuhan para orang tua yang telah kehilangan anak-anak mereka. Dan agar kita memiliki wilayah yang lebih baik serta harapan yang lebih baik untuk masa depan. Amin. Sampai jumpa minggu depan.